Kisah Aditya, anak bos besar, yang berpura-pura miskin. Episode 385. Bebas iklan. Ahmad sedikit bingung. Saat ini rambutnya yang tergerai. Awalnya sangat bergaya, tapi sekarang dijambak oleh Aditya. Dia menangis kesakitan. "Kamu lepaskan aku!" Ahmad berteriak. Tidak dapat dimengerti, dan karena batang hidungnya patah. Suaranya terdengar sangat sengak. Hati Aditya hampir matang. Dia tidak tahu apakah saudara perempuan, ayah angkatnya masih hidup atau sudah mati. Bagaimana Aditya bisa mentolerir omelan Ahmad? Bang Aditya menancapkan pistol di pinggangnya. Dan ketika dia melepaskan dia, menamparnya 2 kali. Leher Ahmad berbunyi krek pelan. Dan hampir putus anak laki-laki itu berhenti berteriak. Dan membiarkan Aditya menyeretnya dengan patuh ke dalam mobil Aditya. Ketika Dylan melihat Aditya akan berada dalam bahaya sendirian, dia masih sangat khawatir. Saat ini dia berkata kepada 6 pria yang dibawanya, "Ikuti Tuan Aditya ya." 6 anak buah Dylan setuju secara serempak. Dan mereka semua dengan cepat sampai di depan mobil Aditya. Aditya awalnya tidak ingin membawa siapapun bersamanya. Lagi pula, mengawal istrinya lebih penting. "Tuan Aditya, tolong bawa mereka berenam bersamamu. Saya akan mengantar istrimu sendiri." "Tidak masalah," Dylan berteriak kepada Aditya dengan keras. Dan dia masih melihat kekhawatiran Aditya. Aditya masih sangat lega. Tentang Dylan, bagaimanapun Dylan sangat cakap, dan keluar dengan membawa senjata. Seharusnya tidak ada masalah dalam mengawal Farah. Jadi Aditya tidak mengatakan apa-apa. Melambaikan tangannya untuk membiarkan 2 anak buah Dylan masuk ke mobilnya. Dan meminta mereka untuk mengawasi Ahmad di kursi belakang. 4 anak buah Dylan lainnya masuk ke mobil yang mereka masuki. Mengikuti Aditya, dan meninggalkan villa. Sepanjang perjalanan, Ahmad mengertakkan gigi. Baginya, hari ini adalah hari yang paling memalukan. Saya awalnya bernegosiasi dengan Aditya. Akan tetapi saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Dia tidak mendapatkan apapun, tetapi disiksa oleh Aditya, dan menjadi berbudi luhur. Betapa memalukannya. Jika kembali nanti, Anda akan ditertawakan oleh teman Anda. Semakin Ahmad memikirkannya, dia menjadi semakin tertekan. Dia menahan rasa sakit dan menatap Aditya, yang sedang mengemudi. Membenci Aditya di dalam hatinya. Aditya juga mengetahui bahwa Ahmad tidak yakin. Melalui kaca spion, Aditya melihat kertakan gigi Ahmad. "Sebaiknya kamu tidak marah padaku, atau aku akan menghajarmu." Aditya tiba-tiba berkata dengan dingin. Ahmad terkejut. Dia benar-benar terpengaruh secara psikologis oleh Aditya. "Aditya, lepaskan aku. Segera aku harus pergi ke rumah sakit." Ahmad memprotes dengan marah kepada Aditya. "Kalian berdua bantu dia mengobati lukanya," Aditya berkata kepada kedua orangnya, tanpa menoleh ke belakang. Kedua pria itu segera mengerti maksud Aditya. Mereka mengangkat tinju dan menembakkan meriam listrik ke arah Ahmad. Di tengah, Ahmad dipukuli begitu keras hingga dia menjerit dan menjerit. Anak laki-laki itu tidak tahan lagi. "Apakah kamu masih perlu pergi ke rumah sakit?" Aditya bertanya pada Ahmad. "Saya tidak akan pergi. Saya tidak akan pergi. Tuan Aditya, tolong beritahu mereka untuk berhenti memukuli saya." Ahmad akhirnya menyerah dan memohon pada Aditya, "Jangan bertengkar dulu." Setelah Aditya memberi perintah, Ahmad merasa lega. Aditya menelepon Karisman, dan segera panggilan itu tersambung. "Karisman, apakah kamu sudah sampai di rumah adikku?" Aditya bertanya. Desahan Karisman datang dari ujung lain telepon. "Tuan Aditya, saya baru saja sampai, dan hendak menelepon Anda. Katakan padaku bagaimana situasinya. Apakah adik dan ayah angkat baik-baik saja?" Aditya bertanya dengan cemas. Dia benar-benar cemas. Sekarang situasinya tidak baik. "Tuan Aditya, silakan datang dan melihat sendiri. Aku akan segera ke sana." Aditya mengertakkan gigi. Setelah menutup telepon, dia meningkatkan kecepatan mobil ke kecepatan tercepat dan langsung menuju keluarga angkatnya. Villa termahal di kompleks paling mewah di kota ini, dibeli oleh Aditya seharga lebih dari 18 miliar. Untuk ditinggali oleh ayah angkatnya dan April alias adik angkatnya. Saya tidak pernah berpikir sesuatu akan terjadi pada mereka.
selama mereka tinggal di sini. Segera Aditya tiba di komunitas. Dan mobilnya diparkir di depan villa ayah angkatnya saat ini. Dua mobil hitam diparkir di depan villa. Setelah melihat nomor platnya, Aditya menyadari bahwa ini adalah mobil yang dikendarai Karisman. Dan yang lainnya, dua anggota pasukan khusus di pintu villa. Menyambut Aditya secara serempak, kedua anggota tim operasi khusus itu memegang senapan otomatis, seolah berjaga, sehingga menarik perhatian banyak warga masyarakat. Banyak orang yang berdiri jauh dan berbisik-bisik, bertanya-tanya, apa yang terjadi di sini? Aditya dengan cepat masuk ke villa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, 6 orang Dilan mengantar. Ahmad mengikuti Aditya ke dalam villa. Di ruang tamu, lantai pertama villa, ada 4 anggota tim operasi khusus bersenjata lengkap. Dipimpin oleh Karisman. Juga terbaring di sofa, adalah seorang pria berusia 50-an. Yang merupakan ayah angkat Aditya. Bernama Hendrik. Tuan Aditya, Anda di sini. Karisman mendekat, dan menyapa Aditya dengan ekspresi serius di wajahnya. Aditya tidak berkata apa-apa. Dia melirik ke arah sofa. Ketika dia melihat Hendrik, alisnya tiba-tiba kerut. Dan hatinya terasa sedikit sakit. Melihat kedua kaki Hendrik patah. Dan ada darah dari tempat yang patah. Dan 2 potongan kecil di kaki celana abu-abunya. Pada saat ini, wajah Hendrik terlihat kesakitan. Ketika dia melihat Aditya. Mata Hendrik berkaca-kaca. Nak Aditya, Hendrik hanya berteriak. Dan tercekat hingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ayah, Aditya menerkam di depan Hendrik. Berjongkok dan meraih tangan Hendrik yang besar. Dan kapalan tangan Hendrik. Gemetar dia menahan rasa sakit. Dan berkata sambil menangis. Nak Aditya, kita harus menyelamatkan adikmu. Mendengar apa yang dia katakan, jantung Aditya berdetak kencang. Tampaknya, situasinya jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Bukan hanya kaki ayah angkatnya yang patah, tetapi April juga dibawa pergi. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkannya. Aditya mengertakkan gigi. Dan menghibur Hendrik. Saya sudah menelepon ambulans. Ambulans akan segera tiba, Hendrik berkata pada Aditya. Aditya mengangguk, tetapi pada saat ini, 2 cahaya dingin muncul dari matanya. Ayah angkatnya adalah orang yang jujur dan baik hati. Sepanjang hidupnya, dia selalu acuh tak acuh terhadap dunia. Dan baik kepada orang lain. Tetapi dia mengalami tragedi ini begitu saja. Aditya merasa bersalah dan marah. Yang membuatnya merasa bersalah adalah dia gagal melindungi Hendrik, dan membiarkannya menderita. Penyiksaan seperti itu, di usia yang begitu tua, yang membuatku marah adalah pihak lain begitu kejam, hingga dia mematahkan kaki orang tua yang tidak bersalah. Tiba-tiba, kemarahan melonjak di hati Aditya, yang tidak bisa dia tekan. Ambulans segera tiba. Aditya melihat ambulans, menarik Hendrik pergi, lalu melambaikan tangannya, dan meminta semua orang keluar. Karisman membawa 5 anggota pasukan khususnya. Dan semuanya masuk ke dalam mobil. Menunggu perintah Aditya, 6 anak buah Dilan mengantar Ahmad dan mengikuti Aditya keluar dari villa. Ahmad juga sedikit panik, karena dia menyadari bahwa Aditya telah benar-benar marah. Dan akhirnya, cerita ini pun bersambung. Pada episode berikutnya, jangan lupa subscribe ya teman. Terima kasih.